Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia senantiasa. Kembali lagi ketemu sama saya, Asri Dwi Andriani, pada mata kuliah Creative Learning. Ya, pada kesempatan ini kita bakalan ngebahas apa sih itu kreatif thinking, cara berpikir kreatif, kemudian jenis-jenisnya apa aja, jenis dari kreativitas, ciri-ciri orang kreativitas, dan apa ya? Contoh gitu ya, produk-produk kreatif yang bisa kita aplikasikan di fakultas atau jurusan kita ya. Kita lanjut aja ya teman-teman, mohon izin share screen. Kita akan mulai creative learning. Mudah-mudahan udah kelihatan ya. Kita akan mulai dengan sebuah paparan ya. Apa sih yang teman-teman pikirin gitu ya ketika ngelihat iklan atau poster ini? Ini adalah poster ini ya, super super permen asem yang bikin apa ya, yang bikin kita meringis gitu ya, asyam banget ya. Sampai pada akhirnya poster yang dibuat adalah mengerutkan wajah masuk ke center apa ya, ke pusat wajah gitu ya, saking asemnya seperti itu. Kemudian ada yang kedua nih, ini adalah iklan apa ya, iklan jus buah mungkin ya, dari Waitrose for Baby, pure buah. Jadi kalau misalkan bayi nih ya, biasanya umur 6 7 8 bulan biasanya suka makan siangnya suka sama buah aja. Nah, saking freshnya atau saking alaminya, nggak ditambahin bahan apapun gitu ya, dibuatlah poster ini gitu ya. Jadi seolah-olah kita metik langsung dari pohonnya. Selanjutnya adalah ini, Tabasco. Tabasco tuh ada pepper sauce. Jadi saus yang apa ya? Yang ini banget, yang pedes banget. Nah, kan kalau misalnya di kartun-kartun atau misalkan tayangan-tayangan hiperbola, kalau orang lagi kepedesan biasanya kayak naga gitu ya, bush gitu ya, nyemburin api. Nah, makanya iklannya Beware the Heat. Jadi si botol Tabasco-nya ditambahin kayak apar gitu ya, alat pemadam kebakaran. Lucu ya. Nah, yang selanjutnya apa sih yang teman-teman atau kalian pikirin soal ini? Yuk, karena kita nggak nggak asinkronus. Kalau sinkronus gitu ya, tetap main di Zoom kayaknya ini ya interaksinya lebih enak. Tapi ini asinkronus, jadi nggak apa-apa. Nah, ini adalah ini teman-teman, ini adalah Lego gitu ya. Yang Lego ini gitu ya, biasa dimainkan sama anak-anak yang dirangkai menjadi bentuk-bentuk unik. Nah, si Lego ini pada akhirnya bisa memperkaya atau mengasah imajinasi anak-anak. Nah, contohnya misalkan ada satu Lego apa sih yang diimajinasikan jadi pesawat terbang, jadi dinosaurs, jadi pesawat tank gitu ya, dan juga kapal laut. Nah, seperti itu ya. Bagus ya. Seru, seru, seru. Belum ke situ. Nah, jadi dari berbagai poster yang tadi gitu ya, apa sih yang terbersit di pikiran kalian? Nah, kalau yang terbersit di pikiran saya, teman-teman, dari beberapa pemaparan tadi adalah satu hal, out of the box and kreatif gitu ya. Tapi sebetulnya apa sih kreatif itu? Nah, sebenarnya banyak orang yang sudah mencoba mengapa ya, menerjemahkan gitu ya, atau mengartikan, mendefinisikan apa sih kreatif itu. Nah, menurut Sadik, setidaknya kita bakalan pinjem nih pengertian dari Sadik. Sadik ngomongin atau mengungkapkan bahwa kreatif adalah suatu cara untuk memunculkan sebuah konsep yang baru demi suatu kemajuan. Nah, jadi kata kuncinya baru ya, teman-teman. Kita tahu kan kalau misalkan kita suka apa ya, untuk mempromosikan sesuatu. Nah, karena ada mata kuliah digital advertising juga gitu ya, untuk bisa apa ya, mengapa ya, mengungkapkan ide dan gagasan, salah satunya bisa lewat poster. Nah, tapi poster yang kreatif adalah poster yang menurut Syadik menyajikan sesuatu hal yang baru, yang nggak itu-itu aja. Kayak belilah shampoo ini. Nah, itu kan misalkan biasa aja. Nah, kalau orang yang kreatif itu butuh extraordinary gitu ya. Harus yang extraordinary people, extra gitu ya. Harus yang ekstra dari biasanya gitu, yang harus luar biasa, yang harus out of the box gitu ya. Nah, sedangkan menurut Supriyadi, kreatif adalah sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seorang yang digunakan untuk menciptakan suatu hal yang baru tuh. Berarti sama ya. Baik berupa gagasan, karya,
atau karya yang cenderung berbeda dengan karya-karya yang lain. Nah, tadi udah dua kata kunci. Yang pertama baru, yang kedua berbeda dengan karya-karya orang lain ya. Jadi kita udah punya dua kata kunci. Dan yang selanjutnya menurut Utami Munandar, kreatif adalah suatu kemampuan untuk menciptakan sebuah kombinasi baru yang berdasarkan informasi, data, dan unsur-unsur yang ada. Nah, ini ada kata kunci yang ketiga, kombinasi gitu ya. Kalau bahasa simpelnya ATM, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Boleh nggak? Boleh dong. Jadi kan sebetulnya setiap ide gagasan yang baru atau produk ciptaan manusia kan sebetulnya pengulangan-pengulangan. Kayak skripsi aja. Kita kan ngulang dari penelitian terdahulu, dari penelitian sebelumnya kan pasti gitu ya. Terus karya musik misalkan kan itu si pencipta musik tuh pasti punya banyak banget referensi gitu ya yang sudah dia dengarkan dan dia akhirnya menciptakan formula yang baru untuk menciptakan sebuah lagu kan itu pengulangan juga. Ya, jadi pengerti dari tiga ahli tersebut bisa disimpulkan bahwa kreativitas adalah menciptakan sesuatu hal yang baru yang berbeda dengan orang lain atau mengkombinasikan segala unsur yang pernah diterima oleh orang kreatif atau orang tersebut ya. Jadi tiga kata kunci tadi. Nah, teman-teman, bentuk kreatif ada apa aja sih? Ada tiga. Yang pertama ide, yang kedua produk, yang ketiga gagasan. Ide itu apa sih? Ide adalah suatu pemikiran kreatif yang bersifat unik serta belum pernah terpikirkan sebelumnya. Selain itu, ide juga bisa dikatakan sebagai sebuah pemikiran yang dimana bisa menghasilkan solusi yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang terjadi. Intinya ide itu ya ide gagasan atau konsep yang bentuknya masih ada di kepala gitu. Contoh gini ya. Jadi gini, di universitas itu aku tuh dikasih tugas tambahan sebagai tim promosi PMB ya, promosi penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Nah, kan kalau misalkan kita apa ya, berpromosi gitu ya. Berpromosi apa sih? Pakai flyer gitu ya. Masuklah ke Unpi, misalkan gelombang satu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian harganya segini kan itu ordinary ya biasa kayaknya setiap universitas kayak gitu. Makanya kita gitu ya bersama-sama dalam STEAM menciptakan nih satu ide baru bagaimana sih caranya kita ngajak ke calon mahasiswa baru biar mereka tuh ngerasa apa ya, ngerasa edik gitu sama kita, ngerasa kecanduan kan beda ya antara konsumen sama pelanggan. Kalau konsumen mah sekali habis, sekali nyobain udah. Nah, kalau pelanggan adalah konsumen yang balik lagi gitu, yang edik, yang kecanduan sama kita. Nah, aku tuh terinspirasi teman-teman ketika datang ke hypermart atau misalkan ke mall kan, kalau ke supermarket suka ada taster ya, suka ada produk sampel atau percobaan kayak parfum. Wah, wanginya kayak gimana sih? Kayak lipstick gitu ya. Boleh dicobain nggak? Pengen ngerasain warnanya misalkan. Atau misalkan ada yang lagi jualan sosis gitu ya. Terus sosisnya dibakar, dipotong-potong kecil. Lalu setiap ada pengunjung yang datang suka dikasih coba gitu. Nah kan ketika nyoba, wah enak. Akhirnya orang beli gitu. Nah begitupun dengan universitas gitu ya. Pada dasarnya kan universitas juga mencoba menawarkan jasa. Nah, salah satu tantangan dari institusi pendidikan jasa itu kan intangible, nggak kelihatan, nggak ada produknya. Nah, maka dari itu salah satu aktivitas promosinya adalah dengan menciptakan short class atau kelas gratis selama 1 bulan untuk anak-anak SMA yang di label gitu ya, yang dikasih nama Influencer Academy. Jadi anak-anak SMA tuh boleh gitu ya ngerasain kuliah di Unpi selama sebulan gratis. Nah, kalau mereka cocok, balik lagi. Dan itu udah ke ini kok udah kebuktiin gitu ya. Salah satu dari kalian gitu ya, mahasiswa semester 1 kan ada yang kesini juga gara-gara ikut kelas konten kreatornya Influencer Academy. Nah, jadi bisa berupa ide gitu ya, atau misalkan solusi dari permasalahan gitu yang ada gitu ya, misalkan permasalahannya tuh itu aja gitu ya, terus kita punya ide baru nih yang out of the box di luar dari biasanya itu juga termasuk ide yang kreatif. Pokoknya yang pertama idenya harus baru atau berbeda dengan orang lain atau mengkombinasikan cara-cara lama gitu ya. Yang selanjutnya adalah produk. Nah, ada nggak sih produk yang kreatif? Ada. Produk yang kreatif adalah sebuah pemikiran kreatif yang dapat menghasilkan suatu produk yang bisa digunakan untuk konsumen serta produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Dalam hal ini, produk bisa berupa barang ataupun jasa. Nah, contohnya kalau misalkan barang nih ya, barang-barang loose part yang udah nggak kepake kayak ban mobil bekas, nah bisa disulap
jadi tempat duduk misalkan seperti itu adalah produk kreatif karena biasanya kalau bahan bekas kan ya udah dibuang aja gitu ya, tapi ini kita bisa memanfaatkan dari sampah jadi berkah gitu ya, jadiin tempat duduk atau jadiin hiasan dan lain sebagainya, contohnya itu ya. Selain ide, juga produk, ada juga gagasan. Adalah suatu ide kreatif yang muncul untuk mengatasi masalah. Gagasan ini juga bisa disampaikan kepada orang lain melalui tulisan atau secara langsung. Gagasan yang disampaikan melalui tulisan seperti publikasi, buku, dan sebagainya. Nah, biasanya nih teman-teman gitu ya, kalau teman-teman nanti udah di semester akhir, semester 7 8 biasanya kan suka ngerjain skripsi ya. Nah, di skripsi itu kan bab 1 pendahuluan, bab 2 studi pustaka, bab 3 itu metodologi, bab 4 pembahasan. Nah, yang kelima, bab kelimanya adalah ini kesimpulan dan saran. Nah, di bagian akhir teman-teman ngasih saran, ngasih solusi dalam bentuk apa? Dalam bentuk buku atau karya ilmiah untuk bisa merespon perkembangan zaman atau menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi gitu. Atau misalkan teman-teman bikin karya ilmiah jurnal misalkan untuk merespon gitu ya. Bagaimana sih cara menghadapi Indonesia kayak apa sih jadi cashless society gitu. Aku pernah bikin ya namanya teh buku judulnya tuh menyambut Indonesia menjadi cashless society. Cashless society itu apa sih ya? Pada akhirnya sekarang aku pun kayak gitu gitu ya, jarang banget bawa uang cash. Ya paling uang cash berapa sih gitu ya? Karena apa? Karena kan sekarang kita transaksinya udah online, the world in your hand gitu ya. Dunia itu ada di genggaman tangan kita. Mau beli, suami aku aja ya mau beli bahan pokok, beras, apa ya, minyak gitu ya. Dia pakai Alfamidi gitu ya. Mau bayar rumah sakit, ya udah pakai m-banking ya gitu atau pakai debit ya dan lain sebagainya. Bahkan ya salah satu kartu ATM aku tuh hilang BRI. Nah, kan pada akhirnya sekarang setiap setiap ATM sudah menyediakan transaksi tanpa kartu kan untuk tarik atau store tunai gitu. Ya pada akhirnya jadi cashless society. Nah, contohnya seperti itu. Gagasan ya teman-teman, boleh dalam bentuk publikasi, buku dan sebagainya. Nah, kemudian bagaimana sih ciri-ciri orang yang kreatif? Biasanya orang yang kreatif itu suka hal yang baru atau tantangan. Nah, biasanya mereka senang gitu bertemu dengan hal-hal yang baru, ketemu orang-orang yang baru atau masalah. Kerjaannya nyari masalah gitu atau enggak nyari tantangan buat ditaklukin gitu biasanya itu. Yang kedua, mudah merasa bosan karena biasanya orang yang kreatif itu pembelahan sel otaknya tuh cepet banget kayak anak aku yang kedua, teman-teman ya. Jadi anak aku yang pertama tuh pendiam gitu ya, santai orangnya teh. Apa ya, kalau ngegambar tuh kan masih 6 tahunnya, kalau ngegambar tuh lama gitu, senang dia flow gitu, hanyut gitu ya dalam passionnya dia. Nah kalau yang kedua itu cepet bosen teman-teman. Ini nggak, ya ini bosen aku bunda, ini bosen baru 4 tahun setelah dites IQ ternyata IQ-nya 127 gitu ya, superior mau ke gifted, dan ternyata orang-orang seperti itu emang pembelahan sel otaknya tuh cepat, makanya baru 5 menit ngerjain sesuatu bosen gitu, dia tuh harus dihadirkan lagi dengan sesuatu yang baru tantangan. Nah kalau teman-teman cepat ngerasa bosen, berarti itu salah satu ciri-ciri orang yang kreatif gitu ya. Selanjutnya adalah sangat senang berimajinasi. Wah, the power of imagination. Teman-teman kalau yang suka nonton SpongeBob gitu ya, SpongeBob, teman-teman ada satu episode ketika dia apa ya sama Patrick dapat apa sih, dapat kardus kosong, lalu mereka berdua masuk ke kardus itu, apa yang mereka lakukan? Wah, main roller coaster, pesawat-pesawatan dan lain sebagainya. Padahal di dalam kardus yang mereka mainkan apa? Imajinasi. Tentu saja ya, ini keren banget karena pada akhirnya imajinasi itu ya nggak terbatas, bisa mengantarkan diri kita ke apa ya, ke batas lampauan yang kita ya ke banyak tempat gitu, dan nggak terbatas, unlimited gitu, karena kan kita sebagai manusia seringnya membatasi diri gitu ya. Siapa yang membatasi diri kita? Ya pikiran kita. Nah mulai dari sekarang kalau pengen jadi orang kreatif gitu ya, jangan pernah membatasi diri dan berimajinasi gitu ya seluas dan seseru mungkin. Kemudian mudah beradaptasi dan memiliki sudut pandang sendiri. Bagaimana sih cara punya sudut pandang yang out of the box? Yang pertama kalau menurut aku harus banyak referensi, karena semakin banyak kita punya referensi pada akhirnya kita punya selera sendiri. Nah, ketika punya selera sendiri ya udah punya taste atau sudut pandang tersendiri.
Nah, terus bagaimana sih cara mengembangkan kreativitas yang ada di dalam diri kita? Yang pertama tentu saja ya tadi perbanyak referensi, mengamati sesuatu sesuatu gitu ya di hal yang sekitar gitu ya. Jadi teman-teman sekarang tuh ada nama apa ya? Namanya metode ini ya, metode relaksasi namanya mindfulness. Mindfulness itu memberikan perhatian penuh pada aktivitas yang kita sedang jalani gitu ya. Itu salah satu solusi buat yang sering ngerasa stres gitu ya. Di United Kingdom aja, di Inggris aja ini tuh sama pemerintah disarankan untuk jadi terapi anti stres. Jadi mindfulness itu ya kalau misalkan kita lagi minum ya udah kita minum. Kalau kita lagi lihat pemandangan ya udah kita lihat pemandangan aja, jangan sambil WA-an, jangan sambil makan gitu ya. Nah, karena hal itu bisa mengembangkan kreativitas kita. Yang kedua, sering berimajinasi, selalu menggunakan pola pikir yang out of the box. Tadi udah dijelasin ya, selalu berusaha melakukan suatu hal yang baru. Nah, jadi selain ketemu sama teman baru, coba ini jajal. Kalau kita sudah expert sama satu hal, coba di satu hal yang baru. Biasanya lebih seru gitu ya, karena kita kan dapat pengalaman baru gitu ya, menambah wawasan, disiplin, dan selalu berusaha buat nyatet karena kita nggak tahu ide cemerlang tuh datangnya kapan. Jadi kalau ketika datang ya udah langsung catat aja. Nah, ini contoh teman-teman ya. Contoh produk yang kreatif apa sih? Satu, mengubah ban bekas menjadi kursi taman belakang, contohnya itu ya. Yang kedua, meracik produk sabun tanpa pewangi yang aman bagi pemilik kulit sensitif. Nah, pada akhirnya kan lebih bagus kalau misalkan ide gagasan atau produk kreatif kita juga bisa bermanfaat atau bagi solusi bagi orang orang lain. Banyak juga kan orang-orang tuh yang kulitnya hypersensitif gitu ya, dia tuh nggak bisa pakai apa ya, pakai sabun yang dijual di pasaran karena misalkan jadi kulitnya jadi iritasi. Nah, makanya kita misalkan jadi solusinya meracik sabun tanpa pewangi karena si pewangi itu misalkan yang jadi faktor pemicu iritasi si kulit sensitif misalkan seperti itu. Atau menemukan solusi untuk banjir yang terus-menerus yang terjadi di lingkungan dan lain sebagainya. Nah, tapi kan ini kayaknya jauh ya teman-teman dari apa ya, dari bidang ilmu kita gitu ya. Karena bidang ilmu kita tuh apa sih? Bidang ilmu kita tuh adalah komunikasi. Nah, salah satunya kan ada mata kuliah digital advertising atau periklanan lah ya. Nah, ini kalau menurut aku gitu ya adalah salah satu produk yang kreatif, billboard gitu ya. Ini iklan apa sih? Jadi di gambar ini ini billboard itu kan biasanya cuma tulisan datar flat dua dimensi udah gitu. Nah, tapi si pengiklan ini dia tuh di billboard ini tuh dia tuh apa ya? Keren lah gitu ya. Jadi menghadirkan patung apa ya, patung tukang cat gitu ya. Lalu ngecatnya dengan warna biru yang mana warna biru itu tuh selaras juga dengan warna langit yang ada di sekitarnya. Karena itu nama merek catnya Berger yang ada di Indonesia sih, Natural Finish Color. Jadi yang dia janjikan adalah warna akhir yang natural, warna akhir yang alami. Nah, pada akhirnya ya jadinya seperti itu. Keren ya, kalau menurut aku keren sih. Nah, yang kedua, ini itu kan biasanya kan billboard. Nah, ordinary people gitu ya. Orang tuh biasanya nempel gambar atau tulisan angka gitu ya yang di billboard yang dua dimensi. Nah, formula aksi ini kan iklan sikat gigi ya. Nah, ini tuh menampilkan orang lagi nyobek apa ya, billboard dengan giginya karena janji janji yang dia sematkan di billboardnya adalah build strong teeth gitu ya. Jadi bikin gigi lebih kuat gitu ya sampai bisa gigit apa ya, gigit billboard seperti itu. Nah, ini juga keren sih kalau menurut aku. Ini sebuah produk apa ya, all you can eat rest stop ya. Jadi kan kalau di AC gitu ya anak zaman sekarang, kalau restoran-restoran all you can eat kan kita misalkan bayar misalkan 200.000 nih, kita boleh makan apa aja, namanya juga all you can eat. Jadi kita bisa makan dan minum apa aja yang disediain di situ gitu ya dengan durasi waktu tertentu gitu ya, sampai kenyang, sampai begah, sampai muntah juga boleh, tapi nggak boleh disisain. Biasanya kalau misalkan restoran barbecue kayak Hanamasa gitu ya, yang Jepang atau Korea kayak gitu, kalau dagingnya nyisa biasanya kita suka didenda ya, didenda kalau 50 apa sampai dengan 500 gram harganya 50.000 gitu seperti itu. Nah, ini uniknya teman-teman karena all you can eat gitu ya, dipasanglah gitu ya di sebuah di gunung, di sebuah terowongan dipasang billboard yang gede gitu ya. Terowongannya seolah-olah
mulut yang sedang menganga. Jadi dia bisa melahap apapun gitu. Keren, keren, keren kalau menurut aku. Nah, ini keren. Nah, teman-teman kalau lihat lengkung-lengkung kayak gini, kepikiran apa sih? Karena ekuitas mereknya udah tinggi, pasti si lengkung dua ini sudah ada jadi top of mind-nya di otak teman-teman ya. Dududududud, I'm loving it. Nah, itu ya. Yang merek, oh yang ininya M, yang hurufnya M, MCD, McD, McDonald gitu ya. Nah, sebenarnya ini lucu teman-teman. Ini out of the box atau kreatif juga. Jadi kalau gambarnya di siang hari, dia cuma warnanya putih atau warnanya merah, sorry, warnanya merah, terus ada tulisan putih open at night gitu doang. Tapi nggak ada logonya, nggak ada merek apapun. Tapi ketika malam, nah, dia juga mengkombinasikan dengan kekuatan cahaya lampu, akhirnya membentuk lengkungan-lengkungan seperti itu dan orang udah paham itu. Maksudnya McD tuh bukanya malam hari juga buka gitu. Keren, keren, keren. Nah, selanjutnya, nah ini Sunsilk. Nah, Sunsilk bikin rambut lebih kuat. Bikin rambut lebih kuat, saking kuatnya pada akhirnya bisa narik mobil. Nah, sampai kayak gitu ya. Ya, Sunsilk juga ini out of the box, bukan cuma apa ya, bukan cuma ditempel di billboard tapi juga di ini ya, di truk gitu ya, yang pada akhirnya bisa narik mobil. Nah, ini keren, 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 keren. Need a haircut. Nah, jadi tinggal, jadi kan kalau apa ya, kalau apa poster-poster yang di barat itu biasanya suka ditempelin di tempat umum, di dinding atau di ini, kalau ini di apa ya, kayaknya di pohon deh ya. Nah, biasanya di balik apa ya, di balik helaian rambut tersebut ada nomor telepon yang bisa dihubungin. Jadi semakin banyak orang, apa sih, semakin banyak orang yang ngambil ya semakin rapih rambut atau poninya gitu. Keren, keren, keren. Nah, selanjutnya ini, nah juga bagus ya. Ini jadi di sebuah kayaknya terowongan mau ke MRT gitu ya, atau ke kereta bawah tanah. Ini Lay's, Lay's tahu, kita tahu ya gitu, mereknya keripik kentang gitu ya. Dia ada ini pesannya, our potatoes are grown closer than you may think. Jadi our potato, kentang kita itu gitu ya, tumbuh lebih dekat daripada apa yang kamu kira. Nah, apa yang kamu kira ternyata, nah di apa ya, di atas terowongan tersebut dia bikin tuh instalasinya ada kentang-kentangnya. Jadi kan menarik perhatian gitu. Kreatif kan gitu, baru kan. Nah, ini juga IBM gitu ya. Smart Ideas for Smarter City gitu ya. Nah, ini contohnya gitu ya. Apa sih? Tempat berteduh, tempat duduk, sama tangga kan lebih memudahkan. Smart ideas for smart city, keren ya. Sebenarnya semuanya iklan, tapi iklannya bentuknya ya seru gitu. Nah, contohnya ini gitu ya. Kalau kita misalkan eskalator yang boring gitu ya, nah biar seru juga kayak gini juga bisa. Nah, ini juga Mini Cooper ya. It's more fun Nina Mini gitu ya, 18 plus. Nah, jadi si ini tuh ya, si Mini Cooper tuh kan kecil tapi mobilnya mahal, tapi dia menjanjikan kefanan gitu ya, kesenangan gitu dari sesuatu yang dianggap kecil. Nah, ini KitKat. Lucu ya. Nah, thank you. Nah, teman-teman, sekian gitu ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa apa ya? Bisa menambah gitu ya khasanah kita mengenai suatu hal yang apa ya, yang kreatif gitu ya, nambah pengetahuan kita lah bagaimana sih caranya orang tuh berpikir kreatif. Jadi gini teman-teman, langsung ditembak aja ya, langsung saya tugasin. Jadi seperti biasa, untuk membuktikan kehadiran teman-teman, teman-teman silahkan isi di kolom komentar hadir dengan nama dan NIM-nya jangan lupa ya. Karena kan nama YouTube tuh aneh-aneh ya, beda-beda, nggak semuanya nama asli seperti di absensi gitu ya. Nah, setelah itu karena nanti awal tanggal 9 9 ya. Tanggal 9 apa ya? Tanggal 9 Januari 2023 kita udah UAS. Nah, udah aja langsung nih ya. Aku secara lisan ngomongin tugas UAS. Jadi, tugas UASnya adalah membuat sesuatu yang kreatif. Sesuatunya apa? Ide boleh nggak boleh? Gagasan boleh nggak boleh?
Produk boleh nggak? Boleh. Jadi di antara itu ya, jadi teman-teman dipersilahkan mencari ide, gagasan, atau produk yang kreatif yang sebelumnya, pertama, belum pernah ada, atau baru dan harus original, hasil dari pemikiran teman-teman. Yang kedua, tadi berbeda dengan orang lain. Artinya kalau misalkan ada yang sama, ya udah berarti nggak, ya nilainya kecil lah ya, nggak optimal gitu. Yang ketiga ya hasil dari kombinasi referensi yang pernah teman-teman apa ya, teman-teman dapetin gitu. Terus bentuknya apa Bu? Nah, kalau teman-teman bentuknya ide boleh nggak? Misalkan boleh gitu ya. Misalkan, oh aku pengen menjadi solusi. Misalkan kan sekarang di Cianjur tuh lagi apa ya? Lagi apa ya, lagi ada ini bencana alam gempa. Nah, pasti banyak kan permasalahan yang ada. Nah, teman-teman punya ide solusi dari permasalahan yang ada, boleh ditulisin teman-teman gitu ya, ditulisin bentuknya paper, dikumpulin ke saya, misalkan itu satu gitu ya. Atau gagasan boleh nggak? Boleh, bentuknya apa? Buku. Nah, bikin aja buku. Standar buku versi UNESCO kan minimal 45 halaman. Bisa nggak, kekejar nggak? Misalkan 45 halaman gitu ya, seperti itu. Dan yang ketiga adalah produk. Nah, teman-teman boleh bikin produk, boleh. Produknya apa terserah gitu ya. Mau produk yang kelihatan banget kayak gini, misalkan ya produk gitu ya. Misalkan bikin yang tadi apa ya, loose part atau barang-barang yang udah nggak kepake jadi sesuatu hal yang baru. Contohnya misalkan cangkang es krim, ada cangkang es krim kan ya, ditambahin semen, dicetakin semen ya pada akhirnya jadi pot gitu ya. Pot apa sih, pot bunga gitu ya. Jadi zero waste ya, jadi gerakan ekonomi hijau gitu ya, jadi bagus gitu ya, bernilai ekonomi gitu. Boleh nggak? Boleh. Atau misalkan bentuknya, ya Bu aku mau mendingan bikin ini aja deh, video YouTube gitu ya, video YouTube boleh nggak, tentang ngebahas tentang apa Bu? Bolehnya ya tentang apa aja boleh gitu ya. Misalkan tentang pentingnya belajar ilmu komunikasi, atau pentingnya berpikir kreatif, atau sesuatu hal yang menarik perhatian teman-teman, boleh gitu ya. Atau bikin siaran podcast, boleh juga. Atau misalkan bikin poster, wah karena Bu aku jago desain grafis, Corel Draw, Photoshop gitu ya, mau bikin poster aja, boleh nggak? Boleh banget. Apalagi ya, ini misalkan ya bikin tas dari karung goni, misalkan bikin tas dari karung goni, kan biasanya karung goni itu buat ngarungin apa ya, buat ngarungin beras gitu ya, atau ngarungin apa gitu. Nah, kita bikin tas kayak kanvas nih. Ini juga tas aku nih teman-teman, nih dari kanvas nih. Ini juga kalau menurut aku keren dan aku pakai gitu. Kan biasanya kanvas tuh buat ini ya, buat apa, buat ngelukis kanvas. Nah, ini mah dijadiin tas dan aku suka gitu, aku pakai gitu, something like that lah ya. Seperti itu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti dikumpulinnya tanggal 9 ya, tanggal 9 Januari 2023. Jadi teman-teman masih punya waktu buat ngerjainnya ya. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Nanti dikumpulinnya kemana Bu gitu ya, dikumpulinnya ke email ya, astridwiandriani@gmail.com, astridwiandriani@gmail.com gitu ya, sampai dengan tanggal 9 Januari 2023 ya. Nggak ada perpanjangan waktu karena teman-teman dikasih apa ya, dikasih waktu dari sekarang gitu ya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya tutup ya kuliah kali ini, kuliah online asinkronus melalui video pembelajaran YouTube. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dadah.